Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam Inspirasi 5 Menit. Inspirasi pagi ini dimulai dari seorang pria bernama Ronald Read, lahir di sebuah pedesaan kecil, Vermont, Amerika Serikat. Pria ini adalah satu-satunya dari keluarganya yang lulus SMA. Ronald Read adalah seorang pemuda yang sangat bersahaja. Ia bekerja sebagai seorang montir di sebuah bengkel pom bensin di kotanya selama 25 tahun. Ia juga menjadi seorang cleaning service di JCPenney selama 17 tahun. Dan dia berhasil membeli rumah sederhana dengan 2 kamar seharga 12.000 US dollar dan tinggal di rumah sederhana itu sampai ia meninggal dunia. Istrinya sendiri meninggal ketika ia berusia 50 tahun dan ia tidak pernah menikah lagi. Ronald Read sendiri meninggal pada usia 92 tahun. Dan eng. Pria ini masuk berita internasional. Mengapa? Emang dia artis? Seorang politikus? No. Ronald Read mencengangkan dunia karena ia meninggalkan harta sebanyak 8 juta dolar Amerika Serikat. Di mana ia wariskan ke anak-anaknya sebesar 2 juta dolar dan 6 juta dolar ia berikan kepada rumah sakit dan perpustakaan yang ada di kotanya. Wow. Mengapa pria ini begitu hebat dengan harta peninggalannya? Apa sih rahasianya? Ia tidak pernah memenangkan lotre, togel, dan bahkan tidak pernah memperoleh warisan besar dari nyokap bokapnya. Nggak pakai jimat, atau mungkin kita katakan jangan-jangan pelihara babi ngepet kali. Nguik. Enggak. Ternyata rahasianya adalah sederhana. Ronald Read konsisten dan disiplin menabung berapapun yang bisa ia tabung. Dan ia menginvestasikannya secara reguler pada saham blue chip. Ia sabar menunggu sampai puluhan tahun. Hanya itu, semudah itu tipsnya. Beberapa bulan sebelum Ronald Read meninggal dunia, ada pria lain yang masuk berita nasional. Namanya Richard Fuscon. Pria ini sangat berbeda dengan Ronald Read. Richard adalah seorang eksekutif di sebuah lembaga keuangan terkenal Merrill Lynch. Pasti semua sahabat tahu ya. Ia juga seorang lulusan Harvard University, sebuah universitas yang sangat terkenal, bergelar MBA. Karirnya begitu sukses di bidang keuangan sehingga ia pensiun sebelum berusia 40 tahun. Keren bingit. Bahkan majalah bisnis Crane pernah memasukkan Richard sebagai pria tersukses sebelum usia 40 tahun di Amerika Serikat. Wiu. Pada pertengahan tahun 2000, Richard meminjam banyak uang untuk memperluas rumah, bahkan ia membeli rumah super mewah dengan 11 kamar mandi, 2 lift, 2 kolam renang ukuran olimpiade, 7 garasi, dan biaya pemeliharaannya saja di atas 90.000 US dollar sebulan. Wow. Richard hidup sangat mewah dengan keluarga, sahabat, dan rekan-rekannya. Dan tiba-tiba krisis keuangan pun terjadi pada tahun 2008. Krisis tersebut menghajar semua orang termasuk Richard. Richard Fuscon pun akhirnya hancur luluh. Utangnya besar dan asetnya yang tidak likuid membuat ia bangkrut. Bahkan ia dinyatakan pilot oleh pengadilan Amerika. Rumah mewahnya di Palm Beach dan di Greenwich pun disita. Lenyap, gone. Mengapa Richard mengalami sesuatu yang berbeda dengan Read?
Bagaimana mungkin seorang yang sederhana seperti Reed, tidak bersekolah tinggi, tanpa gelar sarjana, dan seorang pegawai biasa, bisa mengalahkan seorang investor, bisnismen sukses, seorang yang sangat terdidik, dan lulusan MBA dari universitas terkenal? Buku The Psychology of Money mengatakan, mengelola uang dengan baik itu tidak ada hubungannya dengan kecerdasan kita, alias IQ kita. Bahkan dengan gelar-gelar kita. Kecerdasan keuangan lebih banyak berhubungan dengan perilaku kita, atau emotional quotient dan character quotient. Dan perilaku itu sukar diajarkan bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas. So, perilaku dan karakterlah atau soft skill yang menentukan keberhasilan pengelolaan uang, bukan pendidikan atau pengetahuan doang atau hard skill. Ayah-ayah wahe ya. So, sahabat Indonesia, mari kita mulai bangun mindset dan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam mengelola keuangan. Berapapun harta dan uang kita, ingatlah, investasi atau menabung kecil tetapi konsisten akan menghasilkan kekayaan yang besar. Hukum compounding interest mengatakan, menabung dengan pertumbuhan 1% setiap hari akan menghasilkan 37 kali lipat di akhir tahun. Gak percaya? Percaya aja deh. Ronald Reed sudah membuktikannya. Menabung yang kecil tapi konsisten adalah sebuah kunci sukses. Ya, sekali lagi, saya hanya memberikan inspirasi. Pilihan ada di tangan sahabat. Mau seperti Ronald Reed atau Richard Fuscon. Salam Jos Gandos. Jadilah pribadi yang top markotop. Uhuy. Thank you.